Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayeli Arzakusapti, NIM 2018 020808, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan ulangan akhir semester mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan yang diampu oleh Ibu Titi Haryanti, SEMSI. Jadi, presentasi kali ini yaitu bab 4 tentang model pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu rasionalitas pengambilan keputusan. Sarana hasil akhir atau means ends adalah definisi rasionalitas yang paling sering digunakan dalam pengambilan keputusan. Bila sarana atau peralatan dipilih secara tepat untuk mencapai berbagai hasil akhir yang diinginkan, keputusan dikatakan rasional. Bagaimanapun juga ada banyak komplikasi pada tes rasionalitas sederhana ini. Pertama adalah sulit untuk memisahkan sarana-sarana dari hasil akhir, karena suatu hasil akhir nyata mungkin hanya merupakan suatu sarana bagi hasil akhir di masa yang akan datang. Gagasan ini bisa disebut means ends chain atau hierarki. Simon mengemukakan bahwa hierarki sarana hasil akhir terkadang merupakan satu rantai yang terintegrasi dan sepenuhnya kait-mengkait. Hubungan antara kegiatan organisasi dan tujuan akhir sering kabur atau tujuan akhir ini dirumuskan secara tidak lengkap atau ada berbagai bentuk konflik internal dan kontradiksi di antara tujuan dan di antara sarana-sarana yang dipilih untuk mencapainya. Satu cara untuk memperjelas rasionalitas sarana hasil akhir adalah dengan menambahkan berbagai kata keterangan yang sesuai pada berbagai tipe rasionalitas. Jadi, suatu keputusan disebut rasional secara objektif adalah bila keputusan tersebut dapat memaksimumkan nilai-nilai tertentu dalam suatu situasi tertentu. Jadi, suatu keputusan adalah rasional secara organisasional dalam arti bahwa keputusan tersebut diarahkan pada tujuan organisasi dan rasional secara pribadi bila keputusan diarahkan ke tujuan individual. Yang selanjutnya yaitu model-model pengambilan keputusan. Dapat dikemukakan bahwa ada 6 model pengambilan keputusan manajemen, yaitu diantaranya adalah yang pertama, model ekonomi yang dikemukakan oleh ahli ekonomi klasik di mana keputusan orang itu rasional, yaitu berusaha mencapai pendapatan marginal sama dengan biaya marginal untuk memperoleh keuntungan maksimum. Yang kedua yaitu model manusia administratif yang dikemukakan Simon di mana orang tidak menginginkan maksimalisasi tetapi cukup keuntungan atau laba yang memuaskan atau satisfying profit. Yang ketiga yaitu model manusia mobi-sentrik yang dikemukakan oleh Jennings di mana perubahan merupakan nilai utama sehingga selalu harus bergerak bebas mengambil keputusan. Yang keempat yaitu model manusia organisasi yang dikemukakan oleh W.F. White yang sifatnya setia dan penuh kerjasama dalam pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu model pengusaha baru yang dikemukakan oleh Greg Mills yang bersifat kompetitif. Dan yang terakhir yaitu model sosial yang dikemukakan oleh Freud dan Veblen di mana orang tua sering tak rasional dalam mengambil keputusan diliputi perasaan, emosi, dan situasi di bawah sadar. Yang selanjutnya yaitu model preskriptif dan deskriptif. Visser atau B. Aubrey Visser 1974 mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua model proses pengambilan keputusan, yaitu model preskriptif atau pemberian resep perbaikan, yaitu model yang menerangkan bagaimana kelompok seharusnya mengambil keputusan. Yang kedua yaitu model deskriptif, yaitu menerangkan bagaimana kelompok mengambil keputusan tertentu. Model deskriptif ini berdasarkan realitas observasi. Di samping model yang tadi saya jelaskan, terdapat pula model spiral di mana satu anggota mengemukakan satu konsep dan anggota lain mengadakan reaksi setuju atau tidak setuju. Kemudian dikembangkan lebih lanjut atau dilakukan revisi dan seterusnya. Dengan demikian, hal ini terjadi proses kumulatif, progresif, dan terus-menerus merubah konsep dan akhirnya para anggota menyetujui posisi yang diambil. Atas dasar uraian ini, dapatlah diidentifikasikan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, ini muncul para pemimpin yang nantinya membawa organisasi ke arah yang lebih baik, karena mereka diakui mampu oleh anggota lainnya, walaupun dalam proses tersebut sering pula timbul konflik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.